warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang struktur pasar. Struktur pasar di dalam ekonomi mikro itu ada 4 macam. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, kedua adalah pasar persaingan monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang keempat adalah pasar monopoli. Perbedaan dari keempat pasar tersebut ini dalam beberapa karakteristik. Yang pertama adalah dilihat dari jumlah pembeli dan penjualnya. Kalau pasar persaingan sempurna itu sangat banyak, sedangkan persaingan monopolistik itu banyak, oligopoli itu sedikit, dan monopoli itu hanya ada satu penjual. Kemudian kalau yang dilihat dari kondisi keluar masuk pasar, itu kalau pasar persaingan sempurna itu sangat mudah, tapi kalau persaingan monopolistik mudah, oligopoli itu sulit, dan monopoli itu sangat sulit. Jadi kalau yang sangat mudah itu dia tidak perlu bayar, kemudian bisa buka di mana-mana gitu ya di dalam pasar tersebut. Kemudian dilihat dari jenis barangnya. Kalau persaingan sempurna itu barangnya adalah homogen. Jadi di dalam pasar tersebut barang-barangnya hampir sama, bahkan banyak yang sama. Kalau persaingan monopolistik itu mungkin terdiferensiasi. Jadi ada banyak yang sama, tetapi macamnya juga berbeda-beda. Oligopoli juga demikian, tapi kalau monopoli itu khusus. Jenis barangnya itu adalah khusus. Kemudian dilihat dari informasi pasar, itu kalau persaingan sempurna ini sempurna. Jadi siapapun bisa mendapatkan informasi pasar, tidak harus bayar gitu ya, bebas gitu ya. Sedangkan monopolistik itu kurang sempurna, sehingga perlu bayar. Kalau oligopoli itu sempurna, bayar, dan monopoli itu tidak sempurna. Jadi ini harus bayar. Jadi karena monopoli ya dia harus bayar. Kemudian yang dilihat dari sisi harga, pengambilan keputusan untuk harga, di sini kalau di dalam pasar persaingan sempurna itu adalah penjual dan pembeli itu sebagai penerima harga. Jadi di situ bisa tawar-menawar ya untuk mendapatkan harga, itu bisa tawar-menawar. Kemudian kalau di dalam persaingan monopolistik, penjual itu yang menentukan harga, oligopoli juga demikian, penjual sebagai penentu harga, apalagi monopoli. Penjual itu sebagai penerima penentu harga. Kemudian dilihat dari laba atau keuntungannya, kalau persaingan sempurna itu labanya itu bisa 0 ya. Artinya kalau sudah laku itu sudah alhamdulillah gitu ya. Daripada busuk gitu ya, karena ini di pasar bebas. Kemudian kalau persaingan monopolistik ini labanya ada ya, lebih dari, pokoknya ini ada laba ya, lebih dari 0 itu kan berarti ada laba. Kalau oligopoli labanya lebih tinggi dibanding yang monopolistik, sedangkan monopoli itu adalah labanya sangat tinggi. Jadi ini dibandingkan dengan yang lain dia sangat tinggi. Kemudian promosi di persaingan sempurna itu tidak perlu karena dia ada bebas, orang di situ jual berseliweran banyak. Sedangkan persaingan monopolistik itu diperlukan karena butuh promosi. Oligopoli juga demikian. Nah, monopoli ini tidak perlu promosi. Jadi tidak perlunya promosi di pasar persaingan sempurna dan monopoli itu berbeda. Kalau tidak perlunya di pasar persaingan sempurna itu karena dia di situ banyak tersedia macam yang sama gitu ya. Tapi kalau monopoli itu
dia mau tidak mau harus butuh, sehingga tidak perlu dipromosikan, dia mesti akan membeli di situ karena yang penjualnya hanya ada satu gitu ya. Kemudian yang terakhir ini contohnya, jadi contohnya itu kalau persaingan sempurna itu adalah sebagian besar produk-produk pertanian. Jadi ini kalau di pasar itu kan ada kebutuhan pokok gitu ya, ada beras, sayur dan lain sebagainya. Di situ semua berdampingan, orang jual beras juga tidak masalah karena di sini bebas gitu ya, mau keluar masuknya bebas. Kalau persaingan monopolistik itu kebutuhan sehari-hari. Jadi sampo, sabun. Jadi sabun itu terdiferensiasi. Sabunnya itu ada Lux, ada Biore, ada Lifebuoy, ada dan lain sebagainya. Pokoknya satu sabun itu bisa mereknya macam-macam. Sampo juga demikian. Satu sampo tapi mereknya sangat banyak gitu ya. Nah, kalau oligopoli itu juga seperti itu. Cuman barangnya lebih spesifik dan lebih sedikit. Sepeda motor itu ya, kalau sepeda motor itu mungkin merek sepeda motor tidak sama dengan merek sabun yang jumlahnya sangat banyak. Sepeda motor paling dari Honda, dari Yamaha, dari Toyota gitu ya. Maaf, Toyota, Daihatsu. Kalau mobil ya Toyota, Daihatsu, Honda gitu ya. Tapi kalau telepon, ya ini kalau telepon ini sekarang ini ya sudah banyak ya dengan menggunakan smartphone itu bisa macam-macam. Kemudian bank sekarang itu juga sangat banyak ya. Kalau kita tinggal mau milih bank yang apa itu ada gitu ya. Kemudian yang terakhir monopoli. Jadi monopoli itu mau tidak mau kita harus beli di situ ya. Ada PLN, ya kalau listrik siapa lagi kalau enggak ada. Kemudian maaf ini PT KAI bukan PJKA, kalau dulu namanya PJKA. KAI itu juga yang kereta hanya KAI saja yang punya. Dan PAM itu perusahaan air minum, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir sudah cukup untuk pasar. Demikian tadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.